Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Al-Aufa dari kelas 4 IATC akan mereview film Inside Out dari sudut pandang psikolog. Film Inside Out adalah sebuah film animasi yang dirilis pada tahun 2015 oleh Pixar Animation Studios. Film ini mengambil latar belakang di dalam pikiran seorang anak perempuan yang bernama Riley dan menampilkan karakter-karakter emosi dalam bentuk tokoh-tokoh yang berinteraksi di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ceritanya tentang seorang anak perempuan yang bernama Riley itu dan gimana emosi-emosinya berinteraksi di dalam pikirannya. Ada tokoh-tokoh emosi seperti Joy yang menggambarkan kegembiraan, ada Sadness yang menggambarkan kesedihan, ada Fear yang menggambarkan ketakutan, ada Anger yang menggambarkan kemarahan, dan yang terakhir ada Disgust yang menggambarkan rasa jijik. Yang dari animasi ini membuat seorang penonton itu tidak membosankan dalam menontonnya. Film ini juga sangat cocok untuk ditonton oleh semua kalangan usia. Film ini sangat berhasil menggambarkan secara kompleks emosi manusia dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Penggambaran visual yang indah dan animasi yang detail memperkuat narasi yang kuat. Kita melihat betapa pentingnya kesedihan dalam menghargai kebahagiaan, bagaimana ketakutan dalam melindungi diri kita sendiri dari bahaya, dan bagaimana kemarahan dapat menghasilkan perubahan positif. Selain itu, film ini juga menggambarkan secara kompleks pikiran dan ingatan, serta bagaimana pengalaman masa kecil membentuk identitas kita. Film ini juga memiliki pesan yang mendalam tentang pentingnya menerima dan memahami emosi kita sendiri, menekankan bahwa tidak selalu baik untuk menekan dan menyembunyikan emosi negatif. Film ini, Inside Out, mengajarkan bahwa setiap emosi memiliki tempatnya dan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami diri sendiri dan orang lain. Film ini juga ada beberapa teori psikolog yang bisa kita ambil. Ada teori emosi dasar yang bilang kalau emosi-emosi itu adalah aspek universal bentuk pengekspresian seorang manusia. Terus ada juga teori pengatur emosi yang ngajarin kita bahwa pengaturan emosi yang sehat itu melibatkan pengakuan dan penerimaan atas semua emosi yang kita rasain. Film ini juga mencerminkan teori pengaturan emosi yang dikembangkan oleh James Gross, ya. James Gross itu adalah seorang profesor psikolog di University Stanford. Kita melihat bagaimana karakter Joy, karakter yang menggambarkan kebahagiaan, untuk mengontrol dan mengatur emosi Riley, si anak kecil tersebut. Sementara karakter Sadness yang menggambarkan kesedihan awalnya dianggap sebagai emosi yang tidak diinginkan. Namun melalui perjalanan cerita, film ini mengajarkan bahwa pengaturan emosi yang sehat melibatkan
Ya yang tadi, pengakuan dan penerimaan atas semua emosi yang ada. Gak cuma itu, film ini juga nunjukin konsep memori dalam psikolog. Ada memori jangka pendek dan jangka panjang yang ditunjukkan dengan kantong kecil ketika di film itu, dan bagaimana proses pengambilan memori dipengaruhi oleh emosi. Salah satu aspek yang ditunjukkan adalah peran memori jangka pendek atau short term memory dan memori jangka panjang atau biasa disebut dengan long term memory. Dalam film ini ya, kantong kecil yang tadi digambarkan sebagai tempat penyimpanan sementara informasi yang kemudian akan dipindahkan ke memori jangka panjang gitu. Yang ketika itu di filmnya digambarkan sebagai segudang pengalaman-pengalaman hidup yang dikumpulkan sangat banyak di dalam seperti gudang perpustakaan itu gitu. Jadi di dalamnya ada memori-memori yang long term sudah dimasukkan kepada memori jangka panjang. Film ini juga menggambarkan konsep pemulihan memori ya, memori dan pengaruh emosi terhadap proses tersebut. Misalnya ada adegan ketika karakter emosi Riley mencoba mengakses kenangan yang penuh kesedihan. Hal ini menunjukkan bahwa emosi dapat mempengaruhi cara kita mengingat dan mengambil kembali memori yang terkait dengan pengalaman emosional tertentu. Nah, selain itu, film ini menggambarkan pentingnya memori dalam bentuk identitas dan pengalaman kita. Nah, ketika karakter Joy dan Sadness kehilangan hubungan dengan memori inti ya, core memories, hal ini menyebabkan perubahan dalam kepribadian Riley dan kemampuannya untuk menghadapi perubahan dalam hidupnya gitu. Pokoknya film ini, film Inside Out, gak cuma bikin bahagia seorang penonton, tapi juga film ini bisa ngasih wawasan yang keren tentang emosi manusia dan berbagai konsep psikolognya gitu. Pokoknya film ini layak banget ditonton oleh semua kalangan usia. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.